Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Kembali lagi bersama saya Pak Ono. Ayo semangat belajar. Pada kesempatan kali ini Pak Ono akan belajar matematika kelas 4 semester 2. Materi tentang statistika. Oke, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Buat teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe channel Pak Ono, yaitu di channel Ono Sedawung, silakan subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Sebelum memulai pelajaran, silakan teman-teman atau anak-anakku semua siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini, yaitu belajar matematika statistika. Tujuan belajar kali ini yaitu anak-anak, adik-adik, dan teman-teman semua setelah mempelajari bab tentang statistika, kalian diharapkan mampu: 1. Membaca dan menafsirkan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. 2. Mengumpulkan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang 3. Menjelaskan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke. Statistika. Statistika adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan data-data dan bagaimana mengumpulkan, kemudian menafsirkannya agar lebih mudah untuk dibaca. Sedangkan data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka, lambang, atau sifat. Contohnya yaitu data menghitung rata-rata nilai ujian, menentukan banyaknya siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah, menghitung tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi, menentukan laju inflasi, dan masih banyak lainnya. Ya. Lanjut. Tokoh. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti statistika menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Teman-teman, pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Penemu ini namanya John Brown. Pada tahun 1662, John Brown merupakan orang yang pertama yang menyortir data ke dalam tabel. Dia juga membicarakan tentang reliabilitas data. Ya. Jadi kita tahu ya teman-teman, tokoh statistika itu ini namanya John Brown. Selanjutnya, contoh penyajian data. Contohnya siapa saja? Kita lihat. Yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Nih, seperti ini tabel ya. Ada banyak siswa, laki-laki, perempuan. Di sini ada tahun, ada jumlah laki-laki, dan ada jumlah perempuan. Ini
penyajian data. Terus ada lagi tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nih, bentuknya seperti ini ya. Terus penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Lanjut lagi, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, cara mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Yang nomor 1 yaitu pencatatan langsung atau wawancara. Adalah mengumpulkan data dengan cara mencatat langsung atau wawancara langsung kepada sumber data. Contoh dalam mengumpulkan data tinggi badan, berat badan siswa. Yang kedua yaitu dengan cara angkat atau kuesioner atau lembar isian. Adalah mengumpulkan data dengan cara mengisi pada lembar angkat atau isian. Contoh dalam mengumpulkan data mengenai kesukaan sesuatu, misal makan kesukaan, hobi, olahraga yang disukai. Nah, berikutnya cara mengumpulkan data yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Adalah mengumpulkan data dengan cara mengamati. Contoh dalam mengumpulkan data mengenai perilaku siswa, misal siswa yang bersikap disiplin, siswa yang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana cara membaca data? Nah, perhatikan contoh pengumpulan data berikut ini. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut: 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 85, 80, 95, 100, 55, 50, 75, 85, 80, 80, 60, 80, 70, 65, 75, 80, 90, 95, 85, 75, 70, 85, dan 100. Nah, data ini sebelum kita bisa membacanya, alangkah baiknya kita rubah dulu data ini dalam bentuk sebuah bentuk tabel biar mudah cara membacanya. Yaitu kita buat kolom yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom nilai hasil ujian matematika, yang kolom ketiga itu banyak siswa, yang sebelah sini turus, ini frekuensi atau jumlah, jumlahnya gitu. Yang pertama kita urutkan dari nilai hasil ujian matematika yang terendah, yaitu mulai dari nilai 50. Dicatat dari data ini yaitu ada 1, frekuensinya berarti 1 siswa yang mendapat nilai 51. Demikian sampai nilai yang paling akhir yaitu nilai 100. Jumlahnya ternyata ada 2 siswa. Jumlah total siswa ada 33. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat sebelah sini. Membaca siswa dari data tabel yang ini ya. Siswa yang mendapat nilai 50 itu ada 1 orang, ada 1 siswa. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Lihat sini. Siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang, dan seterusnya sampai siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Begini cara membaca data. Oke teman-teman, anak-anak, sudah paham ya cara membaca data? Kita lanjutkan. Bagaimana cara menyajikan data? Cara menyajikan data ada beberapa yang kita pelajari untuk kali ini, yaitu yang pertama itu dalam bentuk tabel.
Tadi data yang tadi dibuat dalam bentuk tabel ini, disajikan dalam bentuk tabel. Yang berikutnya disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ya begini. Ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Untuk selanjutnya, penyajian data selain menggunakan tabel diagram batang, ada lagi sebenarnya menggunakan diagram garis, ada yang menggunakan diagram lingkaran. Tapi kali ini kelas 4 masih menggunakan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang dulu. Begitu anak-anak. Nah, dari data ini kita bisa lihat tadi bahwa nilai 50 ada 1 di sini. Nah, di tengah-tengah sini antara ini 1. Semuanya sudah Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.